Halo, selamat datang di channel Coffee Technician, channel kopi paling canggih dan terupdate di Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang manual brew toolsnya nih. Manual brew toolsnya ini rata-rata orang pakai ya. Teman-teman kita semua pakai di lapangan. Ada yang ibrik nih Turkish coffee, ya. Ini yang Vietnam drip, ini yang mocha pot. Walaupun masih banyak ya, ada alat lainnya seperti sifon, plunger, terus V60 itu juga ada. Cuman ini kita bahas yang umum banget kalau untuk di lapangan ya, untuk di kedai-kedai rata-rata mereka semua menggunakan alat-alat yang mirip-mirip kayak gini. Kalau yang ini saya jarang sih ngeliat kalau orang pakai Turkish ya, karena ini direct heat juga. Ini mirip sama kayak ini direct heat, cuman ini bedanya ini ada pressure, ini enggak. Ini kita bahas satu-satu ya. Alat ini kalau ini kan menentukan menunya. Kalau menurut Coffee Technician gini, sebelum kita jauh melangkah ke alat, membuat menu dan lain-lain, kita harus tahu dulu yang namanya kopi ini apa aja sih produk turunannya, bagaimana dia cara pembuatannya, ya kan? Dan ketika diaplikasikan di usaha kita, ini kalau mempersulit lebih baik jangan. Intinya Coffee Technician itu kalau ketemu klien gini atau konsumen, kita selalu bilang orang ngopi itu cuma dua pilihannya, kopi hitam, kopi susu, panas dingin, gitu ya. Jadi kalau kita kasih metode-metode yang banyak dalam bisnis kopi kita, contoh menunya kita ada, ada mocha pot, ada fisik, ada Vietnam drip, ada tubruk, Turkish, terus ada tubruk. Intinya kan semua kopi hitam. Kenapa nggak pakai mesin espresso? Sama aja, gitu kan? Dan itu mempercepat dan nggak membahayakan juga. Sekarang, kita bikin kopi hitam pakai mocha pot, nggak masalah. Semua kembali ke sisi pelaku usahanya atau operatornya nantinya ya. Kayak mocha pot nih, mau berapa mocha pot kita buat. Sedangkan orang ngopi itu simple, mas kopi hitam satu, nggak peduli mau mocha pot, mau Vietnam drip, mau tubruk, mau Turkish ya. Jadi alat ini kenapa dinamakan Turkish, karena ini untuk ibrik ya, ini untuk bikin kopi di Turki ya pakai ginian. Ini kita kalau bahas sejarahnya. Terus ini kenapa Vietnam drip, dulu nih kalau di Eropa ada namanya coffee filter, mirip kayak gini coffee filter, disebutnya kopi tanpa ampas. Kenapa drip? Karena dia menetes, sama seperti cold drip ya, ada kan kopi seduh kopi secara dingin. Terus kalau Vietnam ya sejarahnya di Vietnam itu orang Vietnam itu ngopinya pakai alat seperti ini, makanya disebutnya Vietnam drip, ngopinya seperti ini. Kalau di Eropa disebutnya coffee filter, gitu. Itu patennya dipegang oleh Eropa, coffee filter. Terus ada mocha pot. Kok mocha pot ya? Kenapa mocha? Kalau pernah dengar kopi itu ada namanya Java Mocha ya, kopi rasa Java kayak gini di dalamnya. Kita taruh kopinya, ntar airnya di sini sampai batas di bawah ini. Jadi di sini sudah giniin, kita gabungin, taruh di kompor. Bayangin itu kejadian di cafe Anda, gimana? Customer banyak gitu ya. Jadi alat-alat ini menurut Coffee Technician kita hanya memperkenalkan saja, tapi kalau menurut Coffee Technician ini dipakai di kedai atau di bisnis kita nggak tepat. Nggak tepatnya itu tadi, semakin bisnis itu semakin mudah, semakin cepat, dan harus kualitasnya juga beriringan dengan kemudahan dan kecepatan itu ya. Jadi alat-alat ini tidak tepat lah kalau Coffee Technician, karena dulu saya juga Coffee Technician pernah punya cafe beberapa, tutup. Kenapa tutup? Bukan karena nggak mampu ya, nggak pegang aja gitu. Jadi kita tutup, akhirnya kita fokus untuk masih tetap di roastery, di service, di belajar training gitu, setup juga, bikin produk juga gitu. Coffee Technician ini ada di cafe itu hanya sebagai additional aja gitu ya. Sampai sementara itu dulu. Jadi kalau bahas alat ini ditemukannya tahun berapa, aduh itu agak sejarah, bisa googling. Tapi kalau di Coffee Technician ini hype dan
aktualnya di lapangan gimana, truthnya gimana gitu ya. Thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe.